Pagi Pak Chandra, thank you banget ini ya insight-nya. Jadi udah bisa dapat report langsung lengkap di websitenya Mira ya tadi ya. Betul. Ya, Iya. silakan Ko Andi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you so much Pak Chandra. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Udah siap belum nih buat materi hari ini? Kira-kira mau ngebahas apa ya? Buat persiapan kompetisi nanti masih ada 4 minggu lagi. Semoga dalam 1 minggu yang kemarin marketnya menarik ya buat grinding ya di ranking kompetisi saat ini. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu sebelumnya sebentar. Oke. Hopefully udah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi buat materi hari ini, teman-teman, buat materi hari ini itu sebenarnya ketika aku mau lanjut ke beberapa teknik trading lah istilahnya ya. Mau lanjut ke beberapa teknik trading itu aku masih ada satu concern yang mungkin ini akan menjadi fondasi awal ketika kita mau trading sebelumnya. Dan ini mungkin nggak banyak pertanyaan yang muncul misalkan ke influencer atau ke orang lain gitu ya. Tapi ini tentang masalah personal question aja ya. Jadi kalau dilihat di sini topik yang mau saya angkat adalah beli saham berapa lot sih kira-kira, ya kan? Mungkin kita udah tahu nih saham A bagus. Kita mau coba untuk beli saham tersebut. Nah, mungkin kita masih bingung sometimes. Kira-kira yang ideal itu kita beli berapa lot sih dari total portofolio yang kita punya saat ini gitu ya istilahnya. Nah, jadi saya mau bahas terlebih dahulu untuk bisa menjawab ini teman-teman. Ya kadang-kadang kita udah bisa tahu analisis saham A, B, C, kadang-kadang di sosial media itu kan banyak juga di-share. Jadi kita sometimes bisa cari stock pick juga di sosial media dan segala macam dengan dianalisis sendiri. Tapi untuk masalah belinya berapa banyak itu kan masalah personal kita. Nah, untuk hari ini semoga bisa menjawab dan buat teman-teman semua yang masih kadang-kadang kesulitan atau kebingungan kira-kira beli saham berapa lot ya karena sometimes kalau sahamnya bagus kita beli sahamnya itu ternyata kecil gitu secara lot. Jadi walaupun cuannya terlihat banyak tapi nggak ini gitu ya, secara presentasi besar tapi secara real money-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan lagi beli saham yang hasilnya itu nggak terlalu bagus, ternyata kita belinya kebanyakan kayak gitu ya. Oke, nah untuk menjawab hal ini, saya akan mulai dari pertanyaan dulu nih buat teman-teman ya jawab. Kira-kira lebih penting mana sih? Yang pertama, persentase keuntungan saham yang dibeli, atau yang kedua, jumlah saham yang dibeli? Coba dijawab dulu, satu atau dua kira-kira. Boleh dijawab dulu, satu atau dua nih kira-kira. Jadi kalau yang pertama, persentase keuntungan saham yang dibeli, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di banyak yang nge-share gitu ya, beli saham ini, kemudian persentasenya misalkan 30%, 50%. Kemudian biasanya lotnya ditutup gitu ya, lot atau jumlah beli sahamnya ditutup. Atau yang kedua sebenarnya yang lebih penting, jumlah saham yang dibelinya berapa. Oke, thank you so much teman-teman semua buat jawabannya. Ya kita biar interaktif teman-teman, biar lebih semangat juga, biar tahu yang mana nih yang benar mana yang salah. Jawabannya bervariasi ya kalau aku lihat sekilas ya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang satu, ada yang dua. Seperti di sini Pak Wisnu Haryaji pilih satu, Pak Suhartono pilih satu, kemudian ada juga yang pilih dua, seperti Bu Febriana pilih dua, Pak Uray Chandra juga pilih dua, kemudian Bu Rohyati juga pilih dua. Oke, jadi cukup bervariasi, tapi secara sedikit sekilas saya melihat ada yang lebih banyak yang jawab dua, jadi jumlah saham yang dibeli. Menurut saya yang lebih penting itu adalah yang nomor dua, jumlah saham yang dibeli. Kenapa yang nomor dua lebih penting sebenarnya? Karena alasan tadi, percuma kalau misalkan kita beli sebuah saham, kita analisis sebuah saham, ternyata sahamnya naik dan kita bisa mendapatkan persentase mungkin 50%, 70%, atau bahkan bigger gitu ya. Tapi ternyata saham yang dibeli itu
ya paling 5% aja dari portofolio ternyata. Ya, jadi mungkin keuntungannya juga nggak seberapa gitu ya, mempengaruhi portofolio kita secara keseluruhan. Atau cuman beli misalkan 10 lot. Padahal kita bisa sanggup beli 100 lot gitu misalkan. Itu contoh aja ya. Jadi menurut saya nomor 2 itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena persentase keuntungan yaitu hanya number aja. Tapi yang kita nikmati atau yang kita raih adalah besaran uangnya berapa. Oke. Nah, ini big question-nya untuk hari ini, topiknya adalah beli saham berapa lot sih. Nah, untuk menjawab big question ini, kita nanti akan melihat dan belajar tentang money management. Ya, untuk money management sendiri, saya yakin teman-teman udah sering dengar, dan buat money management ini sebenarnya secara artinya itu adalah manage money atau mengatur keuangan. Jadi berapa sih kita taruh uang untuk beli saham A, taruh uang untuk beli saham B, dan segala macam. Itu kita bahas tentang money management. Dan tentunya dilihat juga secara risikonya seperti apa. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke tujuan money management ini. Sebenarnya buat apa sih kita manage money kita gitu ya? Yang penting kan kita udah punya uang, misalkan kita masukin duit kita ke trading 10 juta gitu ya. Kalau ada yang bagus beli ya beli aja langsung 10 juta. Nanti ada lagi saham yang bagus, beli lagi aja, nanti jual kemudian beli lagi yang baru gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Cuman ini adalah esensi awal gimana caranya kita bisa mendapatkan proses atau journey trading yang sukses. Karena sebelum kita bisa mengatur uang, ya kan? Sebelum kita bisa mengatur uang, itu kita akan sulit sekali untuk meraih kesuksesan di dalam trading. Jadi ini sangat menjadi fondasi kita. Tujuannya apa? Dua. Yang pertama adalah menjaga modal, yang kedua adalah menjaga psikologi trading kita. Ya, ini sangat penting, menjaga modal, menjaga psikologi trading kita. Karena ada sebuah kayak pepatah gitu ya, kalau misalkan orang kaya bilang tuh lebih baik nggak kehilangan uang sama sekali gitu ya, daripada lebih baik nggak mendapatkan profit daripada harus kehilangan uang kita gitu istilahnya. Jadi modal yang kita miliki saat itu tuh sangat penting. Nanti saya akan jelaskan kenapa alasannya. Jadi kalau teman-teman saat ini udah punya modal trading sekian, sebisa mungkin di-keep modalnya, kalau rugi pun resikonya diatur. Kenapa? Karena nanti akan jadi satu hal yang penting ya. Mungkin ada fakta yang menarik yang teman-teman mungkin baru tahu hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya akan kasih share informasi dulu sedikit bahwa seluruh materi money management di sesi hari ini itu merupakan materi general ya. Peserta Hot Championship Season 8 dapat memodifikasi strategi money management yang disesuaikan dengan kompetisi. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang ikut Hot Championship, ini money management-nya bisa dimodifikasi dari materi yang saya berikan. Hal ini dikarenakan goals peserta untuk trading secara general dan trading dalam kompetisi itu berbeda. Kalau trading secara general kan goals-nya adalah gimana kita menumbuhkan portofolio kita dari kecil menjadi besar misalkan ya, atau secara konsisten. Tapi kalau dalam kompetisi itu ada sebuah periode di mana kita ada goals-nya di akhir periode tersebut, kita mau misalkan nilai transaksinya tertinggi, atau kita mau misalkan secara presentasinya tertinggi, secara presentasi winningnya tertinggi dan segala macam, atau pertumbuhan portofolionya paling tinggi gitu ya. Jadi itu juga kan nanti berbeda dilihat dari sisi risk to reward ratio. Ketika teman-teman berkompetisi di Hot Championship ini, ada peluang untuk mendapatkan 1,5 miliar hadiahnya di akhir. Jadi itu adalah goals-nya. Jadi silahkan dimodifikasi lagi karena goals-nya akan berbeda kayak gitu ya. Nah, kita akan pakai sebuah cerita dulu ya. Kita mau cerita dulu. Mungkin ada seorang trader gitu ya, mungkin anak muda lah ya. Namanya Budi. Sebelumnya sorry nih, di sini ada yang namanya Budi nggak ya? Pinjem namanya dulu sebentar. Jadi ada satu orang anak laki-laki trader, kita beri nama aja Budi. Dia punya modal trading di awal 10 juta. Budi tertarik untuk membeli saham ABCD. Ya, harga saham ABCD saat ini adalah 500 per lembar sahamnya. Pertanyaannya, berapa lot saham ABCD yang harus dibeli Budi? Coba.
Atau berapa idealnya rupiah yang harus dikeluarkan Budi untuk membeli saham ABCD? Coba teman-teman bisa jawab dulu nggak pertanyaan simple ini. Jadi ini ada study case, ya Budi punya modal trading 10 juta, tertarik sama saham ABCD, kemudian harganya itu 500 per lembar. Kira-kira modal tradingnya kan 10 juta nih, ya. Kalau misalnya mungkin masih bingung untuk jawab dengan lot gitu ya, jawab dengan rupiahnya aja dari 10 juta buat beli saham ABCD ini berapa rupiah kira-kira? Berapa juta gitu kira-kira? Apakah 10 jutanya semua di tradingin atau dibeli saham ABCD, atau 10 jutanya ini mungkin ya 1 juta dulu deh gitu ya. Nanti cari lagi 9 saham yang lain 1 juta sewang misalkan kayak gitu. Kira-kira berapa persen? Oke, ini udah banyak jawaban yang cukup beragam ya. Jadi kalau saya lihat dari Pak Gregory 2 juta katanya. Kemudian dari Pak Jihadar 2 juta alias 20%. Dari Pak Wendy Franz 40 lot atau 22 juta gitu ya. Jadi kurang lebih di kisaran 2 juta nih. Ada juga Ikhasul Hilmi 100 lot katanya. Ada dari Bu Santi 5 juta. Ada yang dari Pak Arif all in full margin. Kalau buat kompetisi mungkin lagi saham ini doang yang lagi menarik mungkin boleh gitu ya strateginya. Cuman nanti kita akan lihat idealnya berapa sih. Jadi kurang lebih ada di 5 juta, ada yang 2 juta maksimal, ada yang maksimal 3 juta. Kemudian ada yang bilang HK all in plus margin katanya ya. 30% maksimal kata Bu Melani. Oke. Thank you so much untuk jawabannya. Ini ada yang menarik dari satu sahabat kita yaitu Dian Akbar, tergantung risk reward-nya. Oke, tergantung risk reward-nya. Ini menarik. Nanti kita akan lihat juga ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kira-kira berapa sih rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli saham ABCD? Saya akan mulai dari yang pertama, step yang nomor 1 adalah tentukan terlebih dahulu risiko per tradingnya berapa. Oke, ini penting sekali. Jadi kalau saya pribadi banyak baca buku tentang money management, tentang trading, ya semuanya ada satu angka yang jadi patokan yaitu 2% rule. Jadi 2% rule ini artinya resiko yang ada di setiap kali kita open posisi atau kita mau beli saham itu adalah 2% daripada modal kita. Misalnya modal kita itu 10 juta ya, ini modal Budi 10 juta, risk per trade-nya berarti 2% itu kalau dirupiahin 200.000 rupiah. Ya, jadi kalau dikali 2% kali 10 juta itu 200.000 rupiah. Jadi, berapapun yang dikeluarkan, berapapun saham yang dibeli oleh Budi, itu maksimal idealnya cuma rugi 200.000 aja kalau analisisnya salah. Ya, kalau analisisnya benar ya beda cerita. Berarti resikonya nggak ada gitu ya kalau analisisnya benar. Tapi ini dulu di awal ya, teman-teman boleh catat, teman-teman juga boleh screenshot. Jadi 2% ini ada alasannya juga kenapa. Kenapa nggak 10%? Kenapa nggak 5%? Kenapa nggak lebih dari 2% gitu ya? Atau nggak kurang dari 2%. Nah, ini adalah fakta yang tadi saya bilang bahwa losses work geometrically against you. Artinya loss itu bersifat atau bekerja secara geometris terhadap capital kita atau terhadap modal kita. Di sini ada tabel, teman-teman lihat ya. Contohnya Budi tadi loss 5%. Di sini ada percentage untuk gain to break even. Artinya kalau misalnya loss 5% dari 10 juta, 9,5 juta. Dari modal kita 9,5 juta buat bisa break even atau balik ke 10 juta, itu 5% juga kurang lebih. Nah, tapi kalau udah makin turun ke bawah, kita lihat misalkan 10% aja. Jadi kalau dari 10 juta, modalnya jadi 9 juta. Dari modal kita 9 juta itu kalau mau ke 10 juta, perlu 11% buat balik ke break even point. Artinya harus cuan 11% nih kita dari modal. Kemudian kalau loss 20%, itu harus naik 25%. Lebih besar lagi gap-nya. Kemudian kita lihat di tengah-tengah aja. Kalau dia loss-nya itu setengahnya atau 50%, misalkan dari 10 juta,
kemudian loss sampai 5 juta, modal kita tersisa 5 juta nih sekarang. Buat balik ke 10 juta lagi, atau buat balik ke modal awal lagi, itu kita butuh 100% profit. Ya, jadi kita loss cuma 50%, tapi kalau mau cuan, buat balikin ke modal awal itu 100%. Nggak seimbang, jadinya sifatnya itu geometris. Ya, penurunan itu sifatnya geometris. Ibarat aja kita trading kalah 50%, sisa modal 5 juta, ya. Jadi modal sekarang 5 juta mau ke 10 juta, itu effortnya sama dengan modal 10 juta mau ke 20 juta. Tapi teman-teman di awal gagal kan, malah turun ke 5 juta. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali money management. Jangan sampai kalau udah habis baru kita sadar tentang money management ini. Ya, that's why 2% itu diambil kalau misalkan kita 3 kali berturut-turut atau 3 saham yang kita beli, at least tiba-tiba turun serentak gitu ya. Walaupun kita udah beli di sektor yang berbeda, saham di sektor yang berbeda, tapi ternyata secara ekonominya lagi not good. Kemudian ketika turun bersamaan, at least 3 kali 2% adalah 6% gitu ya, loss yang bisa yang kita terima, loss yang kita terima, sehingga untuk recover itu effortnya nggak terlalu besar. Itu yang pertama, oke? Kemudian yang kedua adalah tentukan stop loss persentasenya dulu. Jadi misalkan kita mau beli saham ABCD ini. Nah, cara menentukan stop loss-nya, ini salah satu case skenario ya. Cara menentukan stop loss-nya adalah kita harus menentukan di harga berapa kita mau beli. Itu yang pertama. Kedua, di harga berapa kita mau jual kalau misalkan harganya atau analisis kita salah. Atau ini adalah stop loss-nya di berapa. Ini penting sekali untuk ditentukan di awal. Jangan sampai kita mau beli saham A, cuman ngelihat bagus aja, atau kata orang ada yang bilang saham A nih bakal ke 1000 misalkan. Ya udah, kita beli-beli aja gitu. Kita tungguin aja di 1000, sedangkan saat ini harganya mungkin bisa turun sampai lebih dari 50% kayak gitu ya. Jadi ini penting sekali, dan nanti dihitunglah persentase stop loss-nya berapa. Kalau di TradingView, ini pakai TradingView, teman-teman bisa langsung ukur ya. Ada tools-nya di sana, langsung keluar nih di minus 7,54% misalkan. Jadi dari harga beli ke harga stop loss itu minusnya 7,5%. Jadi kalau teman-teman beli misalkan 1 juta saham ABCD, kemudian turun ke harga stop loss itu, kemudian kita jual, artinya kita rugi Rp75.000. Ya, 7,5%. Kalau beli 10 juta, ya ruginya Rp750.000. Nah, ini yang step yang kedua. Dan step yang terakhir, baru kita hitung lot sahamnya berapa. Tadi kan Budi mau membeli saham ABCD, ya risk per trade-nya itu 200.000. Kemudian stop loss-nya tadi minus 7,5%. Harga saham ABCD-nya misalkan di Rp500 per lembar sahamnya. Nih, saya langsung kasih rumusnya aja teman-teman, boleh di screenshot nih, boleh di screenshot ya. Jadi rumus gampangnya adalah kira-kira berapa sih modal untuk beli saham ABCD ini? Dari modal portofolio kita nih, portofolio kita 10 juta, alokasi buat beli saham ABCD ini berapa? Nah, rumusnya adalah 100% dibagi stop loss percentage yang tadi dikali risikonya dalam rupiah. Jadi kalau misalkan tadi stop loss-nya itu adalah 7,5, ya ini minusnya nggak perlu dipakai. Jadi 100% dibagi 7,5, kemudian dikali 200.000. Nanti dapat angka 2.666.667. Ini adalah modal yang ideal untuk membeli saham ABCD tadi. Jadi kalau rugi turun sampai minus 7,5%, kita cuma menerima kerugian 200.000, dan ini sudah kita kalkulasi di awal. Kayak gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi ketika beli. Kita udah tahu maksimal kita rugi cuma 200.000 aja. Jadi kalau mau menghitung lot saham yang dibelinya berapa, yaitu tinggal dari modal nih. Oke, saya udah tahu secara rupiah berapa yang mau saya keluarkan. Jadi sekitar 2,6 juta. Kemudian dibagi aja harga sahamnya sekarang. Karena ini dalam lembar ya. Jadi kita bagi lagi 100.
Karena satu lot saham itu 100 lembar. Ya. Jadi dapatlah 53 lot. Kayak gitu cara ngitungnya, teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini adalah cara yang saya selalu lakukan dari awal sampai sekarang, gitu ya. Ini untuk memaintain portofolio kita, untuk menjaga modal tadi. Kedua, menjaga psikologi. Jadi kalau tahu harga sahamnya mungkin atau marketnya lagi nggak baik gitu ya, kita udah tahu di awal semuanya itu kalau misalkan ternyata kena stop loss, kita rugi berapa sih? Jadi nggak perlu takut lagi, psikologi kita nggak perlu terganggu. Jangan sampai kita asal beli aja keluar duit, tapi tiba-tiba ketika dia turun, kok minusnya gede banget gitu ya, karena kita nggak hitung dulu stop loss-nya berapa dan segala macam. Ya, jadi pertama untuk menjaga modal kita yang tadi, jangan sampai minusnya udah 20% atau 50% buat balikin lagi atau buat break even point lagi ke modal awal. Energinya itu harus 2 kali lipat. Cuannya itu harus 2 kali lipat daripada kerugian lah. Kalau terlalu jauh turun ke bawahnya. Ya. Jadi ini adalah caranya. Teman-teman boleh screenshot ini ya. 1 2 3. Oke, kita next. Jadi ininya kayaknya salah ambil slide ya. Cuman kemarin harusnya udah aku ganti. Jadi sebenarnya summary aja untuk beli saham berapa lot itu yang pertama. Tadi summary aja. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu risk per trade-nya berapa dan biasanya 2%. Jadi kalau modal teman-teman semua di sini adalah 50 juta misalkan. Berarti 2%-nya adalah 1 juta rupiah. Iya ya. 1 juta rupiah ya. Semoga nggak salah hitung. Kayak gitu ya. Yang kedua adalah tentukan stop loss persentasenya. Ini harus ditentukan dulu di awal. Mau beli saham A, harus tahu dulu kapan jual kalau misalkan harganya nggak sesuai analisis. Dan yang ketiga, silakan hitung lot saham yang mau dibeli menggunakan rumus ini. Ya, jadi nggak berdasarkan greed-nya kita gitu ya membeli saham. Saya yakin nih saham ini bakal naik. Ini mah hajar 70% aja misalkan, nggak kayak gitu. Jadi semua terukur dengan baik. Jadi itu aja dari saya. Mungkin thank you dan balikin lagi ke moderator dan mungkin bisa masuk sesi Q&A kali ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh monggo silakan. Thank you.